Halo cuy, apa kabarnya nih? Gimana? Tingkat kewarasan masih oke kan? Setelah nonton video yang kemarin? Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul A Slow Per Second yang rilis pada tahun 2017. Kalian pasti tahulah S-nya itu apa cuy. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di salah satu perusahaan pembuatan celana dalam. Dan dia jatuh cinta pada teman kerjanya yang sangat montok sekali. Oke, seperti biasa, jangan lupa siapkan kopi dan udun, ikat tangan kalian dengan rapat agar tangan tidak kesana kemari. Kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan seorang wanita montok yang akan pergi untuk olahraga. Wanita ini bernama Soyeon. Di sini Soyeon olahraga dengan begitu semangat yang membuat kalian pasti sangat tidak fokus melihatnya. Di sisi lain ada seorang pria yang baru keluar dari Alfamart. Pria ini bernama Gongso. Gongso terlihat kaget dan langsung menutup kepalanya dengan jaket. Ternyata dia malu oleh Soyeon yang berjalan di hadapannya. Ternyata si Gongso ini suka pada Soyeon karena mereka berdua bekerja di tempat yang sama, yaitu di sebuah perusahaan pembuatan celana dalam. Dan film pun dimulai. Di sini diperlihatkan Gongso yang senang bekerja. Dia bekerja sebagai seorang desainer. Dan dua pria ini adalah atasan si Gongso. Yang ini bernama Lee, seorang manajer, dan ini bosnya. Di sini, si bos menegur Gongso karena belum juga membereskan desainnya. Tidak lama, Soyeon datang sambil membawa kardus yang berisi peralatan. Saat Soyeon sedang memberikan laporan, mereka berdua olohok melihat si Gongso yang bertingkah aneh. Ternyata, jarinya tersangkut di patung itu, yang membuat jarinya terluka. Saat sedang rapat, Gongso izin keluar untuk membeli obat. Secara bersamaan datang seorang wanita bernama Lisa. Dia mentertawakan jari si Gongso yang terluka. Saat sedang mengobati luka di jarinya, dia mendengar suara di balik pohon bambu. Karena penasaran, Gongso lalu menghampirinya. Dan dia menemukan sebuah kotak kecil yang terlihat sangat tua. Kotak itu berisi sebuah surat dan juga gelang. Gongso lalu membaca surat itu. Di surat itu tertulis, "Gelang ini akan membantu mewujudkan cintamu. Dengan catatan, penggunaan yang berlebihan bisa membahayakanmu dan juga orang lain." Awalnya si Gongso mengira itu adalah sebuah prank. Tapi karena penasaran, Gongso memakai gelang itu. Dan tiba-tiba saja tubuhnya langsung kejang-kejang, yang membuat dirinya semakin percaya diri dan juga merasa kalau dirinya paling ganteng di dunia ini. Kampret. Di tempat lain, Lisa yang akan pulang ke rumahnya, dia diikuti oleh dua orang pria yang ingin mengajaknya pergi ke bar untuk mabok. Secara bersamaan, Gongso melihat Lisa yang sedang diganggu. Di sini si Gongso berniat ingin membantunya, tapi dia tidak berani. Sebagai pria sejati dan aktor utama di film ini, sutradara menyuruh si Gongso untuk melawan dua pria itu. Saat dua pria ini ingin menghajar si Gongso, tiba-tiba gelang yang dia pakai mengeluarkan cahaya, yang membuat dua pria ini langsung terdiam kaku. Gongso pun mengalahkannya dengan sangat mudah. Karena si Lisa ini orangnya baik hati dan tahu caranya untuk balas budi, ditambah lagi dia melihat cahaya dari gelang si Gongso. Lisa lalu mengajak si Gongso ke sebuah hotel
Dan pada akhirnya mereka langsung melakukan ritual penggeprekan. Besok harinya, saat sedang meeting, si bos terlihat marah-marah karena desain yang dibuat oleh Gongso dan juga Soyeon terlihat kurang bagus dan para kliennya tidak menyukainya. Gongso dan Soyeon pun disuruh untuk membuat desain yang baru. Saat sedang melihat contoh desain, teman Gongso mengatakan bahwa di matanya ada yang aneh. Gongso yang mendengarnya langsung pergi ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, Gongso melihat matanya berubah menjadi warna hitam. Seketika dia langsung teringat dengan catatan di gelang itu. Dan saat gelang itu dilepas, matanya kembali normal lagi. Di malam harinya terlihat Gongso yang sedang menunggu Soyeon. Di sini Soyeon bertanya, "Apakah kamu sedang menungguku?" Soyeon lalu mengajak Gongso ke apartemennya. Mereka berdua mengobrol dengan serius. Ternyata di sini si Gongso memberikan sebuah cincin pada Soyeon sebagai rasa cintanya. Tapi Soyeon menolaknya. Gongso lalu pergi ke kamar mandi. Di sini si Gongso berniat ingin memakai gelang itu agar Soyeon jatuh cinta pada dirinya. Tapi Gongso tidak jadi untuk memakainya karena dia tidak ingin menggunakan cara licik untuk mendapatkan hati Soyeon. Nah, ini nih contoh yang baik cuy. Tidak menghalalkan segala cara demi mendapatkan hati seorang wanita. Good job. Besok malamnya, Gongso sedang menunggu seorang wanita. Wanita ini adalah mantan istri bosnya. Awalnya, wanita ini marah-marah pada si Gongso. Tapi saat akan menghampiri si Gongso, wanita ini malah terjatuh, yang membuat mereka saling bercipokan. Dan pada akhirnya, mereka berdua pergi ke sebuah hotel untuk melakukan ritual penggeprekan. Siang harinya, Gongso memperhatikan Soyeon yang sedang duduk di taman sendirian. Tidak lama datang seorang pria dengan keadaan sedang mabok. Pada saat ingin membantu Soyeon, tiba-tiba saja si Lee datang dan langsung mengusir pria ini. Di sini, Lee memberikan sebuah kalung pada Soyeon. Setelah Lee pergi, Gongso lalu memakai gelang itu dan menghampiri si Soyeon. Di sini, Soyeon langsung terkesima melihat si Gongso dan langsung mencipok si Gongso dengan lembut. Malam harinya, Gongso terus memikirkan Soyeon karena takut kalau Soyeon jatuh cinta pada si Lee. Gongso pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah Soyeon. Karena tidak percaya diri, Gongso memakai isimnya dulu. Saat masuk, tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan penggeprekan. Tapi hal itu membuat si Gongso merasa telah melakukan hal yang salah. Karena setiap melakukan penggeprekan, Soyeon tidak mengenali dirinya. Gongso pun memutuskan untuk tidak lagi memakai gelang itu. Tah gitu atuh bro, harus usaha sendiri, jangan pakai isim lah. Tuh usum. Singkat cerita, tanpa bantuan isim itu, Gongso dan Soyeon semakin dekat. Dan puncaknya, saat Gongso sedang presentasi dengan para klien, dia memberikan sebuah kejutan pada Soyeon yang membuat Soyeon terharu sekaligus bahagia. Film pun ditutup dengan Gongso dan Soyeon yang sudah resmi pacaran, dan si Gongso membuang isim itu ke danau. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggeprekan. Hikmah yang dapat diambil dari film ini, jika kalian ingin mendapatkan sesuatu, kalian harus bekerja dengan keras dan jangan pernah putus asa. Intinya harus yakin pada diri kita sendiri, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subrek. Terima kasih. Ciao.